Judul: Kerajaan Harapan Arya Negara, Kisah Anak Muda yang Mengubah Dunia. Di sebuah desa kecil di lembah subur, hiduplah seorang pemuda bernama Darmakusuma, yang memiliki hati besar dan mimpi besar. Ia tumbuh di tengah penderitaan rakyatnya yang menderita akibat ketidakadilan para penguasa. Sejak kecil, Darmakusuma melihat ketimpangan yang terus terjadi, kaum kaya semakin berkuasa, sementara rakyat kecil kelaparan dan buta huruf. Namun, di tengah keterbatasan itu, ia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, suatu hari, aku akan mengubah nasib rakyatku. Jalan dari Tuhan. Darmakusuma percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Dalam doanya setiap malam, ia memohon petunjuk dan kekuatan. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat sebuah negeri yang makmur, penuh dengan orang-orang yang hidup bahagia. Dalam mimpi itu, terdengar suara lembut, "Bangkitlah, wahai pemuda yang terpilih. Jadilah pemimpin yang menciptakan harapan bagi rakyatmu." Ketika ia terbangun, Darmakusuma menyadari bahwa mimpi itu adalah panggilan dari Tuhan. Ia mulai mengumpulkan rakyat yang percaya padanya dan mengajak mereka membangun negeri baru yang mandiri. Pendirian Kerajaan Arya Negara. Dengan semangat dan kerja keras, Darmakusuma dan rakyatnya mulai membangun sebuah kerajaan di lembah tempat mereka tinggal. Kerajaan itu diberi nama Arya Negara, mencerminkan visi Darmakusuma untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Setiap orang di negeri ini berhak mendapatkan pendidikan, ujar Darmakusuma saat meresmikan sekolah pertama di kerajaan itu. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan. Ia mewajibkan semua rakyatnya untuk belajar membaca, menulis, dan mempelajari keterampilan yang berguna. Tak hanya itu, Darmakusuma juga memahami pentingnya kemandirian ekonomi. Ia membuka ladang pertanian yang luas, memanfaatkan tanah subur di sekitar kerajaan. Ia juga memulai peternakan besar untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Hidup dalam toleransi. Ketika konflik dan peperangan melanda kerajaan-kerajaan di sekitarnya, Darmakusuma tetap memegang prinsip toleransi. Kita tidak membutuhkan pedang untuk hidup damai. Yang kita butuhkan adalah saling pengertian dan penghormatan, katanya dalam sebuah pidato. Di bawah kepemimpinannya, Arya Negara menjadi tempat yang aman bagi orang-orang dari berbagai latar belakang. Semua dipersilakan hidup di kerajaan itu, asalkan mereka menghormati hukum dan prinsip toleransi yang dijunjung tinggi. Seni sebagai jalan perdamaian. Darmakusuma memiliki bakat yang luar biasa dalam seni musik. Ia sering menyampaikan pesan-pesan penting melalui lagu yang ia ciptakan sendiri. Dengan irama yang indah, ia mengajak rakyatnya untuk bekerja keras, menjaga persatuan, dan hidup dalam harmoni. Lagu-lagunya menjadi inspirasi bagi rakyat, bahkan menyebar ke kerajaan-kerajaan tetangga. Niat jahat sang adik. Namun, di balik kejayaan Darmakusuma, ada bayangan gelap yang mengintai. Adityananda, adiknya, diam-diam menyimpan rasa iri. Ia merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan pengakuan yang sama seperti Darmakusuma. Mengapa semua orang hanya memuja kakakku? Bukankah aku juga berhak atas tahta ini? Pikir Adityananda. Adityananda mulai merancang rencana untuk merebut kekuasaan. Ia bekerja sama dengan para pemberontak dari luar kerajaan, menjanjikan mereka kekayaan jika berhasil menjatuhkan Darmakusuma. Adityananda, meski diberi tanggung jawab besar untuk mengurusi wilayah-wilayah luar kerajaan, merasa tidak puas. Mengapa semua pujian selalu mengarah kepada Darmakusuma? Aku sama hebatnya, bahkan lebih pantas memimpin kerajaan ini, pikirnya. Permulaan pengkhianatan. Darmakusuma memiliki keberanian luar biasa dalam menyampaikan pikirannya, termasuk menentang praktik-praktik adat yang menurutnya sudah tidak relevan dan merugikan rakyat. Pemikiran ini membuat para tokoh agama konservatif di kerajaan tidak menyukai dirinya. Melihat celah ini, Adityananda menyusun rencana. Ia diam-diam bekerja sama dengan para bangsawan yang merasa terancam oleh reformasi Darmakusuma dan dengan kelompok agama yang tidak menyukai pemikirannya. Adityananda memulai langkahnya dengan mempengaruhi rakyat di wilayah yang ia kelola. Lihatlah, kakanda kita terlalu jauh mengubah adat. Apakah ini pemimpin yang kita inginkan? Apakah ini pemimpin yang menghormati nilai-nilai leluhur kita? Ia terus menyebarkan fitnah bahwa Darmakusuma melanggar ajaran agama dan adat, membuat keraguan di hati rakyat. Tuduhan keji. Di puncak fitnahnya, Adityananda menggerakkan para musuh Darmakusuma untuk melancarkan tuduhan serius.
Darmakusuma dituduh sebagai pelanggar agama, bahkan sebagai antek asing yang ingin merusak kepercayaan rakyat. Tidak berhenti di situ, Adityananda menyebarkan kabar bahwa kakaknya telah melakukan korupsi besar-besaran, menggunakan kekayaan kerajaan untuk kepentingan pribadi. Fitnah ini mengguncang kerajaan. Para bangsawan yang dulunya setia mulai meragukan Darmakusuma, sementara rakyat terpecah antara mendukung raja mereka atau mempercayai tuduhan-tuduhan tersebut. Pengkhianatan terungkap. Darmakusuma, yang pada awalnya tidak menyadari pengkhianatan adiknya, mulai merasakan ada yang aneh. Mimpi-mimpi yang menghantui malam-malamnya memberi tanda bahwa seseorang yang sangat ia percaya tengah berkhianat. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri, dengan diam-diam mengamati pergerakan Adityananda dan sekutunya. Akhirnya, Darmakusuma menemukan bukti-bukti bahwa adiknya adalah dalang dari semua fitnah tersebut. Ia juga menyadari bahwa Adityananda telah bersekongkol dengan musuh-musuh kerajaan untuk merebut tahta. Meski hatinya hancur, Darmakusuma tetap memegang teguh prinsipnya. Aku tidak akan membalas dengan kebencian. Kebenaran akan membuktikan segalanya, ujarnya. Akhir perjuangan. Ketika fitnah semakin meluas, Darmakusuma memutuskan untuk menghadapi rakyatnya secara langsung. Ia mengadakan sidang terbuka di hadapan para bangsawan dan rakyat. Dengan penuh kebijaksanaan, ia memaparkan bukti-bukti tentang konspirasi yang dilakukan oleh Adityananda. Adityananda, yang merasa terpojok, mencoba membela diri. Namun, kebenaran sudah tidak bisa ditutupi lagi. Rakyat yang sebelumnya ragu mulai melihat siapa yang sebenarnya benar. Para bangsawan yang terlibat dalam pengkhianatan juga mengakui kesalahan mereka. Dalam sidang tersebut, Darmakusuma memutuskan untuk memberikan pengampunan kepada adiknya, tetapi dengan syarat. Adityananda, aku memaafkanmu karena kau adalah darah dagingku. Namun, pengkhianatan ini tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Kau akan diasingkan dari Arya Negara, dan biarkan waktu yang menilai apakah kau layak kembali, ucap Darmakusuma dengan tegas. Adityananda pergi meninggalkan Arya Negara, membawa rasa bersalah yang mendalam. Sementara itu, Darmakusuma terus memimpin kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan, menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran besar bagi semua pihak. Kekuasaan adalah ujian bagi hati manusia. Mereka yang berkhianat demi tahta akan kehilangan segalanya, sementara mereka yang menjunjung kebenaran akan dikenang selamanya, kata Darmakusuma kepada rakyatnya. Pesan moral, pengkhianatan dan ambisi bisa menghancurkan hubungan, bahkan keluarga. Namun, kebijaksanaan dan keberanian untuk menegakkan kebenaran akan selalu membawa kemenangan sejati.